أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد نيابة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أدى إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما في ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الفطر رحمكم الله. Tidak ada kalimat lain yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang begitu luar biasa yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat yang agung itu adalah masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara dunia, sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan, masih bisa beribadah kepadanya, serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini tentu adalah nikmat yang agung. Terlebih di saat momentum Hari Raya Idul Fitri ini yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid, dan tahlil berkumandang di segala pelosok, menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang terlahir kembali di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimatin rahimakumullah. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakannya Hari Raya Idul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriyah, di mana saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam perang Badar. Perayaan kemenangan yang diraih umat Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan, yakni pertama kemenangan setelah sempurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan yang kedua kemenangan dalam perang Badar. Dalam tradisi kita, Hari Raya Idul Fitri lebih dikenal dengan sebutan Lebaran. Kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya kita umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal setelah selesainya kita menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Mana ini tentu selaras dengan kenyataan bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkannya dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi ataupun ungkapan doa
seperti taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan juga doa wa ja'alna Allah wa iyyakum minal a'idin wal faidin, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung atau menang. Sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian Ramadan kita akan benar-benar kembali kepada kesucian dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagai tujuan dasar daripada diperintahkannya untuk berpuasa, yakni la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana tentu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimatin rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu akan sangat kurang lengkap jika dirayakan dengan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika kita rayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita sayangi ataupun kita cintai. Hal inilah tentu yang memunculkan sebuah tradisi di negara kita, yaitu dengan istilah mudik. Sebuah tradisi kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil, sekaligus bersimpuh sungkem dalam pelukan kedua orang tua. Mudik juga tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja. Tentu di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh melintas sungai, laut, medan terjal dan jalan berliku, ditambah waktu, tenaga, dan juga materi serta biaya yang begitu keluar, yang begitu banyak kita keluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa kangen kepada tanah kelahiran kita. Teknologi canggih, baik itu media seperti telepon, video call dan sebagainya, itu pun tentu tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak, sahabat, kerabat, sahabat di kampung halaman. Kerinduan kepada tanah air tanah kelahiran seperti ini juga tentu pernah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, ma atyabaki min baladi wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni ilayki ma sakantu bi raiki. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya dirimu kata Mekah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jika kita merenungkan secara lebih mendalam, buat kita yang tidak mudik atau tidak pulang kampung, tentu hakikat mudik adalah kembali kepada hulu atau kita menuju ke hulu. Dalam hal ini tentu kita harus perlu melihat ke belakang, siapa di belakang kita. Bil khusus tentu walaupun kita yang hadir di sini belum tentu menjadi orang tua, akan tetapi kita yang hadir di sini sudah pasti punya orang tua. Orang tua tentu adalah sosok paling yang berjasa, yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadikan pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Oleh karena jangan sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita.
bagaimanapun kondisi orang tua kita saat ini, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, kita hormati dan kita patuhi. Mereka adalah jimat yang sakral di dunia ini. Karena keriduan dan keikhlasan kedua orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Akan tetapi sebaliknya, kemarahan, kemurkaan orang tua adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Ridallah fi ridha walidain, wasutullah fi suhti walidain. Keriduan Allah tergantung kepada keriduan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik sama orang tua. Jangan membentaknya, jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā fi tanahuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu di antara kedua orang tua kita sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan kita, maka sekali-kali janganlah kita berkatakan kepada mereka, dan janganlah kita membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka, kepada kedua orang tua kita dengan perkataan yang baik. Sehingga hadirin rahimakumullah, di lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada kedua orang tua kita atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini telah kita perbuat kepada orang tua kita. Mari kita kuatkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti, mengecewakan orang tua kita. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan orang tua tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, sebanyak apapun yang telah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan pengorbanan orang tua yang membesarkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kasih sayang-Mu pada kedua orang tua kami, ya Allah. Karuniakanlah keberkahan, kesehatan dan umur panjang kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kuatkanlah iman dan Islam mereka, ya Allah, serta kekuatan untuk terus membimbing kami. Maafkanlah ya Allah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada orang tua kami, ya Allah. Jadikan orang tua kami ketika meninggal nanti meninggal dalam husnul khatimah dan dikumpulkan bersama orang-orang yang Kau cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di lebaran kali ini, mari kita raih kedua tangan orang tua kita. Kita peluk tubuh mereka yang dulu keker merawat kita, gagah, namun sekarang sudah mulai lemah termakan usia. Minta keridhaan dan keikhlasan di orang tua kita untuk bekal hidup kita. Namun hadirin, bagi orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu bapak, emak kita, bapak kita, ibu kita, tentu kita masih teringat, walaupun sudah lama berlalu orang tua kita dipanggil oleh Allah. Kita yakin kita masih terbayang dengan wajahnya, jangankan dengan rupanya, dengan wajahnya. Terkadang bau keringat orang tua kita masih ingat. Dapat kita bayangkan ketika kita pulang nanti dari sini, dari masjid ini, dan nyampe di rumah kita masing-masing, maka orang tua kita, bapak kita, emak kita, tanpa pamit, tanpa ngomong sama kita, akan berangkat meninggalkan kita untuk menuju alam kuburnya, untuk menuju melanjutkan proses di alam kubur. Tentu kita yang masih merasakan
kita saat ini bisa merasakan kebahagiaan, kegembiraan, walau bagaimanapun. Dan berlebaran ini dengan keterbatasan, kita yakin ada sedikit kebahagiaan, karena kita masih bisa kumpul dengan orang yang ada di sekeliling kita. Apa mungkin itu istri kita, anak kita, cucu kita. Namun tentu ada sebagian kita ada kehilangan keluarga di antara kita. Mungkin sebelum puasa masih ada, namun sekarang telah tiada. Lalu kemudian kita pada tahun ini masih bisa untuk membelikan baju kepada istri kita, bisa membelikan anak kita baju, bisa nyalin anak cucu kita. Namun dapat kita bayangkan ketika kita nanti nyampe ke rumah, kemudian orang tua kita akan berangkat menuju alam kuburnya. Mana mungkin tega ketika orang tua berangkat, orang tua kita dengan menggunakan pakaian seadanya, tanpa kita bekali. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari setelah ini kita ziarahi makam orang tua kita, kita kunjungi dan bersihkan kuburannya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita. Mereka pasti akan tersenyum girang melihat kehadiran dan doa kita panjatkan. Dan sebaliknya, para ahli kubur pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam kuburnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain kepada kedua orang tua, mari dalam kesempatan ini kita saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga di lebaran ini menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semoga Allah mengampuni semua segala dosa kita, dosa kepada Allah, kesalahan kepada orang tua, kepada sesama akan diampuni sehingga kita akan menjadi insan yang kembali kepada kesucian, mendapatkan kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin aminin wa adkhana wa iyyakum min ibadis-shalihin wa rabbika wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil wahdah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah, ittaqullah la'allakum tuflihun. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasa wal munkar was suyuba wal ikhtilafat was sadaida wal mihana ma ju'amina wa ma batana min baladina hadha khosatan wa min budanil muslimina amatan innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.